Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Honda Vario 110cc yang dimana pemilik motor ini bilang katanya motornya tuh sering mati-matian ya guys. Penasaran apa penyebab mati-matiannya? Jadi simak videonya sampai habis, jangan di skip-skip dan dilarang ketawa. Langsung saja kita lakukan pembongkaran pada joknya terlebih dahulu untuk memudahkan pembongkaran pada permesinannya. Setelah kita bongkar dan kita cek, ternyata kondisi injektor ini masih aman dan masih ori nih besti. Terus untuk businya ini doi sudah menggunakan ngek dan kondisinya tuh masih aman. Jadi mati-matiannya bukan dari sini ya guys. Lanjut kita lakukan pencopotan pada throttle body dan intake ya, dan kita lihat kondisinya sama-sama. Untuk kondisi throttle body dan intake ini masih sangat aman ya besti. Kita tidak melihat adanya keburikan. Kayaknya sih pemilik motor ini baru servis kayaknya ya. Nah setelah kita cek bagian idling langsamnya ini ternyata tuh tidak stabil atau macet karena jarang dibuka, yang menyebabkan itu karatan. Akibatnya langsam motor jadi tidak stabil. Solusinya kita servis dan kita lakukan pembersihan pada idling langsamnya ya besti. Jadi langsung saja mari kita lakukan pembongkaran dan mari kita cuci ya guys ya. Mandi-mandi kucing gitu ya guys ya. Dan sekarang kondisinya sudah kembali normal ya guys, dan pernya sudah berfungsi dengan baik. Setelah itu kita lakukan pencopotan pada box filternya dan kita cek kondisinya sama-sama. Untuk kondisi filter ini masih menggunakan original dari Honda dan pastinya masih aman ya besti, masih bisa dibersih-bersihin. Selanjutnya kita masuk ke proses pembongkaran CVT-nya. Kita akan cek satu persatu kondisi part pada CVT-nya ya dade. Mari kita cek. Untuk kondisi fan belt ini original dan masih aman sentosa ya dade. Tidak ada kerungkatan pokoknya. Untuk kondisi rumah rollernya ini juga masih aman ya besti. Tidak ada baret-baret klep kemakan dan lain sebagainya, itu nggak ada pokoknya. Untuk tutup rumah rollernya juga masih aman ya guys. Hanya saja slidernya ini udah capek, jadi kita lakukan pergantian nantinya. Untuk pulley slidingnya ini masih original dan masih aman ya besti. Tidak terlihat kerungkatan di dalamnya. Dan untuk kondisi kampas gandanya ini masih original dan masih aman ya guys. Masih tebal juga kok, santai aja. Dan untuk kondisi kipas pulley-nya ini masih original dan masih aman juga ya besti. Begitupun juga dengan versi VT-nya, ini masih aman dan masih pakai yang standar. Dan kondisi rollernya ini juga nggak peyang ya guys ya, masih aman sentosa. Dan untuk rollernya di sini sudah menggunakan 10 gram dari RX7 Racing ya dade. Jadi langsung saja mari kita lakukan pembersihan pada throttle bodinya terlebih dahulu dengan menggunakan carbo cleaner ya dade, supaya glowing seada-adanya kayak muka gua yang ganteng ini. Dan ini dia hasilnya. Yos, buset, orang sepele cil buset, dah gacor. Ya walaupun burik dikit-dikit mas santai ya guys ya. Begitupun juga dengan intake ya, udah glowing tuh ya guys ya. Bagian dalamnya bisa lo lihat ya guys. Lanjut kita lakukan pembersihan juga pada antek-antek persivitian duniawinya ya guys ya. Kita bersihkan dengan menggunakan bensin, terus kita kuas-kuasin agar pembersihannya itu merata ya guys ya. Dan tidak lupa kita keringkan dengan menggunakan kompresor ya dade. Setelah antek-antek persivitiannya sudah dilakukan pembersihan, lanjut kita lakukan pembersihan juga pada bak CVT-nya. Dan ini dia hasil akhirnya. Ya walaupun gak glowing-glowing amat, seenggaknya udah terhindar dari debu-debu membandel yang nempel pokoknya di bagian CVT-nya ya dade. Oke, untuk kondisi seal kruk AC ini sudah mengalami kebocoran ya guys ya. Dan ini dia kondisinya, sealnya ini udah tidak layak pakai ya guys ya. Harus dilakukan pergantian. Jadi langsung saja kita lakukan pergantian seal kruk AC-nya baru ya besti. Tanpa basa-basi kita lakukan pemasangan pada seal kruk asnya ini ya guys ya. Setelah terpasang kita lakukan penyusunan kembali pada pulley sliding dan teman-temannya nih besti. Kita kencangin baut-bautnya jangan sampai kendor ya guys. Lanjut kita ganti baru si slidernya ini ya besti, karena sudah mengeluarkan suara mbak-mbak Jepang. Setelah itu kita langsung melakukan pemasangan pada slidernya dan siap kita kembalikan ke tempat mereka berasal ya dade. Terus kita lakukan pemasangan kembali pada kipas pulinya dan tidak lupa kita kencangkan baut-bautnya ya dade. Tentunya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan impact ya guys ya, biar cepat, presisi, akurat. Setelah terpasang keseluruhan part dari CVT-nya, mari kita tutup dengan bak CVT-nya yang artinya per CVT-an ini
sudah kelar ya guys. Tidak lupa untuk bagian box filternya juga kita tetap kembali aja ya besti, guna untuk menyaring kotoran udara yang akan masuk ke ruang bakar nih guys. Setelah itu kita lakukan pemasangan pada throttle body dan intake yang telah kita bersihkan tadi ya gengs. Dan ini dia penampakan dari permesinan yang sudah kita lakukan pembersihan dan juga kita lakukan pemasangan ya guys. Terus TPS-nya juga kita pasang kembali nih dade. Setelah itu kita masuk ke proses scanning ECU. Untuk kondisinya sudah aman ya besti. Untuk putaran mesinnya kini sudah normal, berada di angka 1500-an. Jika di atas 1600 maka gasnya itu seperti mau jalan sendiri. Dan jika di bawah 1300 motornya tuh akan sering mati-matian ya guys. Oke, setelah selesai kita lakukan pemasangan kembali pada jok motornya ya dade. Nah, untuk motor Honda Vario 110cc ini udah selesai ya guys. Awalnya tuh si pemilik motor tuh bilang katanya motornya sering mati-matian. Tapi nggak sering ya, mungkin tuh sebulan sekali bahkan lebih gitu guys. Tapi setelah kita cek secara keseluruhan ternyata semua fungsinya tuh normal. Tidak ditemukan adanya keabnormalan, kerungkatan tuh nggak ada gitu guys. Apalagi yang membuat motor ini mati-matian. Nah, kalau misalkan mau dicoba harus bener nih, nggak mau mati-matian motornya, berarti motornya tuh diinepin sampai pokoknya sampai tuh motornya mati-matian, di sini kita pegang mati-matian gitu. Karena kita tuh bukan dukun ya guys ya, kita tuh harus menganalisa ketika motornya tuh kendalanya muncul gitu. Karena kalau kendalanya nggak muncul ya kita taunya dari mana gitu. Kadang tuh ada customer yang melabelkan bahwasanya kalau misalkan nih kayak gini lah, motor mati-matian gitu, mati-matiannya biasanya sebulan sekali, 1,5 bulan sekali. Nah kalau mekanik gak bisa benerin ini, wah mekaniknya amatir itu. Nah bukan gitu konsepnya kawan. Kalau kita pribadi tuh kita nggak bisa untuk menangani itu. Lebih baik kita tuh menangani ketika si penyakitnya ini muncul kalau kita. Soalnya kita servis itu harus berdasarkan data dan fakta, bukan menerka-nerka ya guys ya. Itu kalau di kita, tapi ya kurang lebih seperti itu. Bagi kita Johan Garage, penyakit yang susah untuk disembuhkan adalah ketika motornya tuh antara mati dan hidup. Kalau dibilang hidup tuh hidup, kalau dibilang mati mati. Nah kalau enak tuh mati sekalian. Nah itu direparasinya bakal enak. Kalau hidup sekalian. Misalkan suaranya berisik gitu enak, kayak gitu berisik, kayak gitu gampang. Kalau yang setengah-setengah itu yang susah justru. Penyakitnya muncul dulu baru kita bisa analisa gitu. Langsung test drive. Oke guys, untuk total reparasinya ini menghabiskan budget sekitar 275 ya guys ya. Karena diganti cuma slider sama si seal kruk asnya aja. Oke, mau dibuatkan konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subrek ya. Dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua lagi upload video Josh King Jospar gua. Nggak lu klik loncengnya, gua gedek lu. Thanks for watching dan salam Josh King Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.